Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengurus BKM, ketua BKM dan seluruh jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusannya. Insyaallah. Kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru kita, ayahanda kita, Al-Ustaz Kardiman. Dulu waktu saya masih di Pasar 5 di PTT SMP SMA kalian, inilah guru kita insyaallah. Saya ketemu pertama kali di sana insyaallah. Kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus membawa acara Al-Akh Taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau ketika kemudian kita mulakan dakwah ini dari dunia maya insyaallah sama teman-teman. Maka ini nanti salah satu yang kemudian menjadi syafaat atau pertolongan kita ketika kemudian kita menghadap Allah. Orang tua kami, ayahanda, ibunda, yang kemudian di pagi yang barokah ini Allah kumpulkan kita dalam sebuah kebaikan. Siapa mereka yang kemudian berkumpul dalam sebuah kebaikan, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Apa kebaikan yang pertama ketika mereka berkumpul? Allah hadirkan kepada mereka alaihimus sakinah. Allah hadirkan ketenangan dalam hati-hati mereka. Oleh karenanya ketika kita berkumpul dalam sebuah kebaikan, maka tentu ketenangan itu Allah hadirkan dalam hati-hati kita insyaallah. Siapa mereka yang berkumpul dalam sebuah kebaikan, maka dikala itu pula para malaikat kemudian akan menaungi mereka. Ketika kita mulai tadi malam kemudian meniatkan di pagi hari ini untuk berkumpul di sini dalam sebuah kebaikan, maka di pagi ini kita berkumpul di sini, maka kemudian para malaikat akan kemudian menaungi kita insyaallah. Wa khasyiyakumur rahmah. Allah bentangkan kasih sayang di antara mereka. Wa dzakarallahu fi man indah. Kalau kemudian di dunia ini orang lain, hambanya Allah kemudian sering menyebut nama kita, wa dzakarallahu fi man indah. Tapi kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala yang sering menyebut nama kita, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang kemudian Allah hadirkan kepada kita. Jamaah subuh rahimani rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syuyuti dalam sebuah kitab Syarhus Sunnah kemudian menyebutkan ada makhluk-makhluk Allah yang kemudian nanti sampai hari kiamat tidak akan pernah hancur.
Walaupun kemudian kata Allah Subhanahu wa taala nanti seluruh makhluk ini akan hancur semuanya, tapi kemudian saat itu penyebutannya di sini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemudian malaikat yang akan meniup sangkakala, malaikat Israfil yang tidak pernah lepas trompetnya itu dari mulutnya, ketika Allah nanti perintahkan untuk meniup sangkakala ini, maka kemudian hancur. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan pada saat itu, kata Al-Imam As-Suyuti, ada makhluk Allah di kala itu tidak akan hancur. Walaupun tentu ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah diinginkan kepada kita bagaimana kemudian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Seperti halnya kemudian ketika seseorang mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj, sama halnya dengan ini dibutuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk-makhluk ini nanti sampai pada hari kiamat nanti tidak akan pernah hancur. Apa itu yang pertama? Bapak Ibu sekalian belakang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu namanya Al-Arsh. Arsh itu ada di langit sana, yang kemudian ada lautan di sana, jadi atas lautan itu kemudian arsh yang paling besar. Makhluk Allah yang kemudian Allah ciptakan pertama kali yang terbesar itu adalah arsh. Kalau kita kemudian membandingkan antara arsh dengan kursiun, dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya 70 kali. Bagaimana luar biasanya Allah ciptakan arsh ini. Bapak dan saudara sekalian jemaah salat subuh rahimani rahimakumullah, memang Allah atur semuanya, bahwa itu adalah makhluk yang kemudian nanti disebutkan di sana tidak akan hancur sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Al-Kursiyun. Kursinya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan di sana itulah bagaimana kemudian seperti tempat berpijaknya Allah. Sampai kemudian Al-Kursiyun ini ketika kita membuka di salah satu firman Allah, surah kedua, suratul Baqarah, di ayat 255 Allah kemudian berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Memang sengaja kemudian Allah ciptakan itu dengan sebuah kelebihan, dengan kelebihan yang luar biasa. Maka pernah suatu ketika di salah satu tempat kala itu, kalau dulu itu sering terjadi atraksi. Bagaimana kemudian atraksi itu mempertunjukkan ketika seseorang kemudian menggunakan pisau yang sangat tajam, ia menguliti tubuhnya. Di kala itu kemudian tidak ada hancur, tidak ada yang berdarah. Sampai di kala itu ada seorang santri yang kemudian baru pulang dari salah satu pesantren. Ketika ia pulang pada saat itu ia perhatikan ada atraksi di sana. Tiba-tiba biidznillah qadaullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia membacakan ayatul kursi. Ketika ia membacakan ayatul kursi pada saat itu dekat dengan atraksi itu, tiba-tiba
ketika mereka menyayat-nyayat tubuhnya tiba-tiba berdarah itu. Ternyata yang terjadi pada saat itu adalah mereka sedang menggunakan bantuan para jin agar kemudian ada kekebalan di dalam tubuhnya. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Mereka yang kemudian membuat atraksi itu memanggil para jin yang membersamai mereka, kejar pemuda itu, kejar santri itu katanya. Ketika dikejar santri itu, pada saat itu apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mereka kemudian mengganggu hambanya Allah itu santri tadi. Ternyata apa? Ada satu yang kemudian amalan-amalan yang setiap dia melaksanakan sholat, ia tidak pernah tinggalkan, kemudian ia membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayatul kursi. Maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa insyaallah. Makanya ibunda kami, ayahanda kami, kenapa kemudian kita ketika kita selesai membaca, selesai zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam aina rabbana bissalam, kita kemudian dianjurkan membacakan ayatul kursi, karena itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa Allah berikan kepada mereka. Allah yang maha menjaganya, tapi kemudian dengan ayat-ayat Allah ini akan menjadi kekuatan. Makanya kenapa kemudian para hafizul Quran, al-hafidh, para penghafal Al-Quran, hafidh itu artinya menjaga, penjaga. Makanya seseorang yang kemudian, orang-orang yang kemudian membacakan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya ia menjadikan Al-Quran itu sebuah kekuatan menjaga dirinya. Ketika kemudian mereka menghafalkan ayat-ayat Allah, Al-Kursi, maka itu salah satu makhluk Allah yang kemudian tidak akan hancur sampai hari kiamat kecuali dengan ketentuan Allah. Allah yang apa kemudian yang ketiga? Kata Al-Imam As-Suyuti, apa yang ketiga yang kemudian tidak hancur sampai hari kiamat namanya Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya papan, Al-Mahfuz itu artinya penjaga, Mahfuz, Hafiz, penjaga, Mahfuz ada kemudian yang menjaganya. Maka ketika syaitan mencoba memperdengarkan percakapan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada penjaga di sana yang kemudian tidak akan mampu diperdengarkan oleh syaitan. Tidak akan pernah mampu. Jin tidak akan mampu memperdengarkan, syaitan tidak akan pernah mampu mendengarkan percakapan antara Allah dengan para malaikat. Terjaga di sana. Maka Lauhul Mahfuz itu ada papan, ada lauh, ada papan, ada Al-Mahfuz, yang kemudian nanti di sanalah kemudian sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian kejadian-kejadian apa yang kemudian ada pada manusia ini. Maka saudaraku, ibundaku, ayahandaku semuanya, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Dan ini juga dibutuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita yakin kepada Allah dengan peristiwa-peristiwa ini, dengan makhluk Allah ini? Maka itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat namanya Al-Qalam. Maka di surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam ini adalah penanya Allah. Al-Qalam ini yang kemudian mencatat seluruh kebaikan, semua apapun yang terjadi di muka bumi ini dicatat oleh para malaikat yang kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai kemudian seluruh tinta yang ada di lautan digunakan untuk mencatat, maka ia tidak akan pernah habis. Al-Qalam ini, Al-Qalam, penanya Allah. Andai kemudian dijadikan seluruh pepohonan itu
sebagai pena, pulpen untuk mencatat, tidak akan pernah habis semua rezeki-rezeki Allah yang kemudian dihadirkan kepada kita. Tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah habis semua yang kemudian yang dicatat, seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Maka saudara sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kemudian kita lakukan, mulai kemudian kita bangun dari pagi, kita bangun pagi, lalu kemudian kita meminta kepada Allah di sholat-sholat tahajud kita, di ibadah-ibadah terbaik kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian kita siapkan. Apa yang kemudian kita siapkan yang itu nanti adalah sebagai ibadah-ibadah terbaik kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita almarhum Dr. Sofyan Saha LCMA, ia kemudian pernah menyampaikan, hadirkanlah ibadah-ibadah maksimal, ibadah-ibadah terbaik nanti sebelum Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil nyawa kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala nanti Allah uji kita dengan sebuah penyakit, lalu kemudian kita tidak mampu lagi melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Ayo siapkan apa yang kemudian kita lakukan. Andai kemudian ada orang-orang di dunia ini, hambanya Allah Subhanahu wa taala merasa sombong dengan harta yang ia miliki, maka harta itu hilang. Andai kemudian ada orang-orang yang sombong dengan jabatan yang ia miliki, berapa banyak orang-orang yang kemudian memiliki jabatan itu, ketika jabatan itu hilang, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Makanya kalau ada yang kemudian memiliki jabatan, di saat jabatan itu pada dirinya, di saat itulah kemudian ia mampu memberi, mampu melakukan. Kenapa? Ketika ia tak lagi memiliki jabatan, maka apa yang kemudian ia bisa lakukan? Berapa banyak orang-orang yang kemudian setelah turun dari jabatannya, baru ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Maka kalau ada yang ingin dikenang, tenanglah ia dengan sebuah kebaikan. Kalau ada seseorang yang kemudian ingin dikenang, maka kenangannya itu adalah dengan kebaikan yang kemudian dia lakukan. Kebaikan apapun yang kemudian kita lakukan hari ini, ketika kemudian dengan itu orang mampu mengambil kemanfaatan, maka nanti akan menjadi ladang amal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian makhluk Allah yang nanti sampai hari kiamat tidak akan pernah hancur. Apa selanjutnya? Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Imam Asy-Syuyuti, apa yang kemudian makhluk-makhluk Allah yang tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat? Itulah yang kemudian kita minta kepada Allah. Nanti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa di sana. Itulah namanya al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan nanti tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Surganya Allah itu ada 8, lalu kemudian nerakanya Allah itu ada 7. Surga neraka ini nanti tidak akan hancur sampai hari kiamat kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Surganya ada 8, nerakanya ada 7, seakan kemudian mengingatkan kepada kita bahwa betapa ampunan Allah, betapa karunia Allah kemudian lebih besar daripada kemurkaannya. Maka saudaraku jemaah sumur rahimani rahimakumullah, ada seorang arsitektur yang hebat pada saat itu. Arsitektur ini ternyata ia sering membuka-buka mushaf, membuka-buka yang kemudian di sana ditemukan ayat-ayat Allah. Ia ketemukan pada saat itu salah satu terjemahan dari surah Al-Bayyinah di ayat terakhir.
ia membacakan itu terjemahannya itu jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Arsitektur ini bukan muslim, ia kemudian membacakan terjemah itu, lalu kemudian ia terpikir karena dia seorang arsitek yang hebat, kenapa orang-orang muslim itu memaknai perumpamaan surga itu diibaratkan seperti air sungai yang kemudian terus mengalir. Maka ia seorang arsitek yang hebat, ia punya rumah pada saat itu, lalu kemudian ia bangunkan salah satu rumah lagi. Bedanya dengan rumah pertama tadi, rumah yang kedua ini lantainya itu terbuat dari kaca, lalu kemudian di bawahnya itu dialirkan air. Jadi ada gemerincing air mengalir di sana. Sampai kemudian ketika ia menjual lukisan-lukisannya ke Eropa pada saat itu, pembangunan rumahnya itu masih berjalan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika ia menjual lukisan-lukisannya ke Eropa dengan harga yang sangat mahal, apa yang terjadi pada saat itu? Ia tidak mengalami ketenangan yang luar biasa, masih gundah gulana, tidak bahagia. Sampai kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Ketika ia menjual lukisan-lukisannya, ia pulang, ia kembali ke rumah yang kedua tadi. Ketika ia masuk, apa yang terjadi? Seakan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia merasakan tenang. Ada apa ini? Tenang pada saat itu. Lalu kemudian karena rumah itu sudah jadi, ia hidup, ia matikan seluruh lampu pada saat itu. Maka terdengarlah bergerincing air. Ia berada di atas lantai itu. Lalu kemudian ia mengatakan, oh, karena inilah kemudian orang-orang muslim memaknai kenapa kemudian perumpamaan surga itu seperti air yang mengalir, karena itu bisa memberikan ketenangan luar biasa. Sampai akhirnya ia bertemu dengan salah satu sahabatnya muslim, ia masuk kepada Islam. Ini adalah salah satu tanda-tanda betapa kemudian ayat-ayat Allah penggambaran surga itu saja memberikan ketenangan kepada orang-orang muslim. Karena itu pula ia masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau neraka jelas akan diperuntukkan kepada orang-orang yang kemudian mendurhakai Allah. Maka apa makhluk Allah yang kemudian tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat? Disebutkan di sana namanya ar-ruh, kata Imam As-Suyuti. Ruh itu tidak akan pernah hancur nanti sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kemudian ia ditempatkan, kalau ruh orang-orang beriman ditempatkan di Indiyin, orang-orang kafir di Sijjin, di tempat-tempat yang terbaik. Allah jaga itu. Tapi yang terakhir ini, Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itu ada di dalam tubuh manusia, namanya al-ajmu. Al-ajmu ini berada di antara tulang ekor manusia. Jadi di kampung kami itu masih ada adat yang kemudian yang bukan muslim ya tentunya membongkar kuburan. Ternyata ketika dibongkar ternyata ada tulang ekor manusia itu tidak hancur. Tulang ekor al-azmu ini tidak hancur. Maka seakan kemudian mengingatkan kepada kita, ada makhluk Allah di dalam tubuh kita ini yang Allah diciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Al-azmu yang ada pada tubuh kita, sampai nanti ketika kemudian kita dibangkitkan pertama kali, maka dari situ pula nanti pertama kali akan dihidupkan kita dari al-azmu ini, tulang ekor manusia ini. Nah inilah yang kemudian ingin saya katakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Sampai di dalam tubuh kita ada al-azmu, ada kekuatan Allah berikan. Al-azmu itu
sebagai bentuk kekuatan yang kemudian Allah hadirkan kepada kita, yang seharusnya kesyukuran kita kepada Allah akan semakin baik. Maka 8 makhluk Allah itu tidak hancur sampai hari kiamat. Maka kemudian ketika kita mengimani itu, meyakini itu, maka ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka saudaraku, Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, iman yang kemudian dihadirkan kepada kita. Kalau bukan karena iman, tidak akan kemudian kita mampu menerimanya. Kalau akal yang kemudian kita gunakan tidak akan mampu, karena akal manusia itu kecil sekali. Tapi kalau sudah berbicara tentang keimanan kepada Allah, keimanan atas makhluk Allah ini, maka insya Allah kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita di pagi yang barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kecerdasan kepada kita, kecerdasan iman insyaallah, kecerdasan akal tentunya. Maka dengan itu pula Allah jaga kita dalam sebuah kebaikan. Aku lupa berada, astaghfiruhu innahu huwal